Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi minggu kelima, yaitu tentang surat tagihan pajak. Baiklah, pertama kali saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Ilham Suryadi, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua adalah Indra Yokavia sebagai pemateri. Yang ketiga adalah Jemmy Gunanda sebagai pemateri. Yang terakhir adalah Latifah Oktavia Gunanda sebagai pemateri. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja materi pertama yang saya sendiri akan jelaskan. Itu apa fungsi surat tagihan pajak atau SPT. Fungsinya adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutama menurut SPT wajib pajak. Yang kedua adalah sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga adalah sarana untuk menagih pajak. Selanjutnya adalah penyebab dikeluarkannya SPT sebagaimana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUHP bahwa Ditjen Pajak dapat menerbitkan SPT apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya adalah dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu atau salah hitung. Yang selanjutnya adalah wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga. Selanjutnya adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Selanjutnya adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang telah pengisian faktur pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Baiklah, itu saja materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Jemmy. Pada Jemmy, dipersilakan. Materi selanjutnya itu sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Sanksi administrasi yang berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa dan 100.000 jika tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Kedua, sanksi administrasi dapat berupa denda 2% dari dasar penginjam pajak dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, atau pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, atau tidak mengisi selengkap fakturnya pajak. Yang ketiga, sanksi administrasi bisa juga berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan di SPT-nya, yang mana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang keempat, sanksi administrasi berupa suatu bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Baiklah, terima kasih kepada Jemmy. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri. Kepada Indri, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian surat ketetapan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 15, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Lalu berdasarkan keputusan Ditjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pratama atau KPP dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Terima kasih kepada Indri. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Latifah Oktavia Gunanda. Kepada Latifah, dipersilakan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1943 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan.
Pembetulan itu sendiri terbatas pada kesalahan-kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan. Yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan presentasi norma, penghitungan penghasilan neto. Baiklah, terima kasih kepada Latifah. Itulah hasil presentasi kami minggu ke-5, yaitu tentang surat tagihan pajak. Apabila saya sebagai moderator kami undur diri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.